Ya halo pemirsa Sinpo TV, saat ini saya berada di Windik 100 terbang Skadik 101, 102 dan juga 104 Lanut Adi Sucipto untuk melihat secara langsung ataupun melihat secara dekat pesawat Jupiter, yaitu merupakan pesawat latih ya kebanggaan milik TNI Angkatan Udara. Kita ketahui bahwa memang pesawat Jupiter ini sering sekali kerap tampil dalam berbagai atraksi aerobatik. Salah satunya ini termasuk dalam peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Nah, disinilah di Windik 100 terbang, Skadik 101, 102, 104 ini para penerbang ini ditempa, di mana pesawat Jupiter tidak hanya digunakan untuk pelatihan dasar bagi calon penerbang militer, tetapi pesawat Jupiter ini juga menjadi manuver udara untuk presisi, kemudian juga memukau serta menampilkan kekompakan dan juga profesionalisme dari TNI Angkatan Udara di hadapan masyarakat. Di Wing Pendidikan 100 Terbang Lanut Adi Sucipto, proses pencetakan penerbang TNI Angkatan Udara dilaksanakan secara bertahap dan terukur. Setiap calon penerbang tidak hanya dituntut memiliki ketahanan fisik dan mental, namun juga kemampuan teknis serta bakat khusus dalam mengemudikan pesawat. Seleksi dan pendidikan dilakukan melalui sistem yang ketat untuk memastikan setiap penerbang yang dilahirkan memiliki standar profesionalisme tinggi sesuai kebutuhan operasi TNI Angkatan Udara. Komandan Skadron Pendidikan 104 Letkol Penerbang Alipian Adista menyampaikan, proses pendidikan penerbang di Skadik 104 dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan berorientasi pada keselamatan terbang. Menurutnya, setiap siswa yang masuk tidak hanya dinilai dari aspek akademik dan fisik, namun juga dilihat dari potensi, karakter, serta kemampuan pengambilan keputusan di udara. Melalui serangkaian pendidikan dan latihan intensif, para siswa ditempa untuk memiliki disiplin, ketepatan, dan kepekaan situasional yang tinggi sebagai bekal menjadi penerbang militer profesional. Untuk syaratnya sendiri, seluruh masyarakat bisa mengikuti seleksi. Ya, ada ketentuan khusus yaitu terkait dengan pendidikan terakhirnya. Kemudian setelah lulus seleksi tidak langsung kita terima, namun kita ada sistem yaitu adalah aptitude test untuk mengetahui bakat daripada siswa tersebut terkait dengan skill dalam mengemudikan pesawat. Aptitude test itu sendiri kita laksanakan setelah seluruh siswa sudah melaksanakan pendidikan dasar sebelumnya. Contoh kecilnya dalam hal ini rekrutmen kita melalui Akademi Angkatan Udara. Setelah mereka lulus dari Akademi Angkatan Udara, kita melaksanakan tes aptitude ataupun pengenalan terbang ataupun untuk mengetahui skill daripada personel tersebut, kita melaksanakan aptitude test. Ataupun dari PSDP bisa melaksanakan seleksi melalui aptitude test juga. Untuk menjadi penerbang TNI Angkatan Udara, para siswa harus melalui 2 tahap seleksi yang ketat. Tahap pertama meliputi tes psikologi, akademis, hingga uji kesamaptaan jasmani untuk memastikan calon penerbang memiliki kualifikasi dasar yang memadai, dan di tahap kedua yaitu aptitude test. Pada tahap ini, bakat dan kecocokan dalam menerbangkan pesawat diuji secara khusus untuk mengetahui potensi sebagai penerbang. Penerbang di TNI AU saat ini di Indonesia juga jumlahnya masih terbatas, jadi kami termotivasi bahwa tidak hanya laki-laki yang bisa menerbangkan pesawat, perempuan juga bisa untuk menerbangkan pesawat apabila dilatih dengan baik dan benar. Setelah lulus dari AU, pendidikan kami awalnya dites. Kami dites ketika kami Mayor 1 masih menjadi taruna. Awalnya dites kesehatan, tes jasmani, tes akademis, dan psikotes. Lalu setelah semuanya lulus tahap 1, kami lanjut tahap 2. Tahap 2 itu tahap aptitude test, yaitu tahap untuk mengetes bakat terbang kami
seberapa cocoknya kami untuk menjadi seorang penerbang. Setelah tahap 2 lulus, kami melanjutkan tes pelatih dasar. Tes pelatih dasar awalnya itu setelah menjalani orientasi kami melaksanakan bina kelas. Bina kelas kurang lebih sekitar 3 bulan. Setelah itu kami melaksanakan simulator drop. Sebelum terbang menggunakan pesawat secara langsung, para siswa penerbang terlebih dahulu dibekali latihan dasar terbang secara bertahap. Tahap ini menjadi pondasi penting untuk membentuk pemahaman teknis, disiplin prosedur, serta ketepatan dalam mengambil keputusan. Simulator drop ini digunakan untuk melatih kemampuan dasar hingga prosedur darurat. Melalui simulasi, para calon penerbang dapat memahami karakteristik pesawat, melatih pengambilan keputusan, serta meningkatkan kepekaan terhadap situasi di udara tanpa risiko nyata. Fasilitas ini tentu menjadi bagian penting dalam membentuk penerbang muda TNI Angkatan Udara yang profesional, terlatih, dan siap menghadapi berbagai kondisi penerbangan. Pemirsa Sinfo TV, di balik manuver indah di langit biru, terdapat latihan keras, disiplin, dan juga dedikasi dari para penerbang muda TNI Angkatan Udara. Dan disinilah mimpi itu dimulai, di mana para penerbang TNI Angkatan Udara ini terus ditempa untuk menjaga semangat dan juga profesionalismenya dalam menjaga langit Indonesia tetap menjadi aman dan juga kebanggaan. Dari Windik 100 terbang Lanut Adi Sucipto, Jihan Nabila, dan juga juru kamera Ahmad Amin, Sinfo TV melaporkan.